dari kecil pengen jadi guru. Tapi sekali lagi enak loh, apalagi duta wisata. Duta wisata itu semua fasilitas dikasih kan. Ya dulu sempat itu ya. Kok bisa milih jadi guru? Ini tersesat di jalan yang benar ini. Ya pengen sih ilmu saya itu jadi nggak sia-sia gitu, pengen menyalurkan ke anak-anak. Apalagi dulu saya jadi guru seperti ini, masuk ke universitas itu juga karena guru saya. 3, 2, 1 Podcast on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang lagi perihal tentang proses pembelajaran di sekolah kita, di mana dalam suasana pandemi yang semakin hari semakin kesini semakin luar biasa. Nah, kebetulan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan salah satu ibu guru yang luar biasa, cantik, dan diidolakan seluruh siswa, termasuk bapak ibu guru yang muda-muda, termasuk saya. Ya. Ada satu ibu guru yang berawal berangkat dari seorang model, seorang duta wisata Kabupaten Kudus. Kita sambut Ibu Hima Khoshi. Hai, saya Hima Khoshi, itu nama keren saya. Ya. Nama mengudara, nama udara. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, selalu sehat. Dengan kondisi seperti ini, kita tetap harus menjaga kesehatan dan menjaga pola makan kita yang selalu sehat. Iya. Tetap semangat. Walaupun tidak ketemu dengan anak-anak. Ya pasti. Walaupun kita dalam kondisi seperti ini, tetap semangat untuk mengajar. Ya kita ketemunya paling ya virtual gitu aja sih. Virtual. Ya. Tapi berjalan. Iya masih berjalan sekarang. Alhamdulillah. Cuman gini, ada strategi khusus untuk proses pembelajaran, terutama di masa-masa seperti ini ya. Anak-anak menggunakan peralatan yang dimiliki atau mungkin bahkan ada yang tidak memiliki. Ya. Strateginya apa? Gini nih Pak, saya kan ngajar kelas 9 nih. Nah, biasanya kalau kelas 9 itu ngajarnya seni lukis pertama. Lukis. Iya. Nah, itu belajar berbagai aliran seni lukis. Biasanya saya ngajarin yang pakai kanvas. Nah, karena kondisi yang seperti ini, saya nggak bisa ketemu mereka dan diharuskan harus belajar dengan jarak jauh. Akhirnya saya punya ide untuk membuat masker lukis waktu itu. Jadi selain langsung berupa produk. Iya, berupa produk. Nah, maskernya itu pun juga mereka harus bikin sendiri. Gitu. Ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Kira-kira kesulitan apa enggak? Dalam artian begini, ketika anak itu nanti disuruh membuat masker, otomatis kan harus cari bahan, terus peralatan untuk jahit dan sebagainya. Kesulitan apa enggak? Enggak, mereka itu sangat antusias karena memang saat ini yang dibutuhkan adalah masker. Akhirnya mereka, ya Bu, saya malah lebih senang seperti ini. Malah jadi apa namanya? Ini nanti bisa buat terobosan ke depan, mungkin jadi lahan bisnis ya. Jadi gini Pak, karena dengan masker itu anak-anak jadi lebih memperhatikan protokol kesehatan, sering memakai masker. Nah, mereka dengan pedenya memakai masker hasil karya mereka kayak gitu. Itu individu ya? Ya, individu. Terus hasilnya mereka bisa pakai aplikasi apa, diedit gitu langsung dikirim lewat online aja gitu. Jadi memang kita pembelajarannya online semua. Gitu. Nah, untuk mengarahkan, jadi metode melukis, metode membuatnya dari ibu sendiri ke anak, itu modelnya gimana? Nah, sekarang kan anak zaman milenial sih. Kids saya pakai YouTube. Nah, saya punya channel YouTube sendiri tuh. Ya, dari pembelajaran lain, itu juga ada yang Google Form dan Google Meet kayak gitu. Nah, itu pakai YouTube. Saya praktek sendiri, saya edit video, semuanya terus saya upload. Nah, ada contohnya nih. Pertama kan, saya punya masker dulu nih, yang polos. Ini harus 2 lapis atau 3 lapis. Ini ada stempel logo SNI. Yang penting 2 lapis ya udah sesuai dengan
ketentuan. Nah, ini contohnya. Nih. Ini yang jadi ya. yang sudah ada ini motif dicat pakai cat akrilik. Oh ya. iya. Ya, jadi mereka pakai hasil karya mereka sendiri tuh. Jadi mohon maaf, ya. izin. Oh iya. Keren guys. Buatan anak-anak. Luar biasa ini. Itu nanti bisa dikasih nama sendiri-sendiri. Ya. Umpama pesen terus dikasih apa logo, nama sendiri bisa ya. Ini jadi apa bisa jadi lahan bisnis untuk anak-anak mungkin di usia SMP sudah diarahkan seperti itu. Atau mungkin kedepannya punya kalau saya tujuan saya kalau ngajarin seni itu nggak setengah-setengah. Jadi memang kalau misal ngajarin seni lukis, nah itu apa yang kedepannya nanti akan menjadi manfaat bagi mereka, jadi lahan bisnis seperti itu. Iya. Ini kalau serius ya, kalau serius kedepannya nanti mungkin ya semoga saja tidak putus sekolah karena baru level SMP kan, mungkin nanti punya sampingan sambil sekolah dia membuat. Jadi kalau anak-anak tahu seperti ini pandangan mereka, melukis itu tidak hanya harus melukis di kanvas dan lain, tapi bisa meluas, jadi ladang usaha kayak gitu. Nah, terus nanti ketika anak membuat seperti ini selesai, terus dikumpulkan sebagai tugas. Mengumpulkan anak-anak itu mengumpulkan ke sekolah. Kalau itu karena kita nggak boleh ketemu ya, cukup mereka mengumpulkan dengan editing fotonya. Oh gitu. Ya, mereka pakai masker masing-masing. Ya. Kemudian motifnya itu nanti difoto, diperjelas lagi, diedit pakai aplikasi dan dikirim langsung jadi satu. Nah, ketika itu jadi penilaian di pembelajaran. Ada ndak indikasi anak-anak itu melakukan kecurangan dalam artian mungkin dia scan gambarnya terus waktu finishing pembuatannya itu bukan karya dia. Nah, itu semuanya saya minta untuk proses pembelajarannya melalui video. Nah, itu dikirim masing-masing. Oh, jadi real, asli buatan dia sendiri ya, kelihatan. Ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong terkait dengan keberangkatan jenengan awal ketika menjadi seorang guru. Padahal Anda sudah menjadi seorang duta wisata. Kok bisa itu? Ya gini Pak, waktu itu SMA saya kan sering lomba menggambar, melukis waktu itu. Nah, guru saya itu mau pensiun waktu itu, nah nggak ada yang nerusin. Nah saya juga hobinya melukis dari kecil. Terus saya pernah menang di tingkat provinsi, kemudian mewakili ke tingkat nasional. Nah itu. Terus saya juga dipesen ini sangat eman sekali kalau kamu nggak lanjutin ke perguruan tinggi. Nah dulu saya juga daftar polisi waktu itu. Ya. Tinggi kan. Terus itu ternyata saya diterima di Universitas Negeri Semarang tanpa tes. Saya pakai jalur prestasi waktu itu. Nah udah saya ambil itu. Nah saya juga dulu punya cita pengen jadi dosen seni rupa. Nah lebih tinggi lagi. Iya. Nah dosen-dosen itu dulu adalah guru pembimbing saya ketika lomba di provinsi ya itu. Jadi saya ketemu lagi. Nah, kemudian kalau duta wisata itu berawal dari saya ikut kegiatan modeling ya itu. Model. Ya, modeling. Akan lebih enak model. Jadi model jalan-jalan kemana-mana ketimbang jadi guru. Guru ngadepi anak yang bandel terus Kalau bagi saya itu yang penting pengalaman sih Pak. Jadi kita harus banyak pengalaman dunia luas, jangan hanya mengandalkan satu itu saja. Tapi yang pasti untuk menjadi seorang guru itu murni keinginan pribadi, tidak ada paksaan. Dari kecil dari kecil pengen jadi guru. Tapi sekali lagi enak loh, apalagi duta wisata. Duta wisata itu semua fasilitas dikasih kan. Ya dulu sempat itu ya. Kok bisa milih jadi guru? Ini tersesat di jalan yang benar ini. Ya pengen sih ilmu saya itu jadi nggak sia-sia gitu, pengen menyalurkan ke anak-anak. Apalagi dulu saya jadi guru seperti ini masuk ke universitas itu juga karena guru saya. Itu motivasi dari ini yang lebih mulia, yang paling mulia ini niatan
dari dalam hati untuk mentransfer ilmu kepada anak-anak gitu ya. Saya pengen nanti murid-murid saya lebih dari saya. Oh iya, harus. Nah, ngomong-ngomong, dulu duta wisata itu di kabupaten apa provinsi? Di kabupaten dulu. Kabupaten. Ya, setelah juara 1 nanti dikirim ke tingkat Jawa Tengah. Oh, ini pialanya. Iya, ini. Apa piala? Oh iya. Iya, itu ya, tahun 2017. Juara duta wisata Kudus 2017. Oh, ini kayak kalau di Jakarta Abang None, di Indonesia Miss Indonesia ya. Iya. Nah, kenapa kok enggak kepengen melanjutkan jadi Miss Indonesia atau Miss Universe? Malah lebih memilih jadi guru. Yang pertama, kalau ikut seperti itu adalah satu usia maksimal berapa dan tinggi badan. Oh ada batas usianya? Iya, ada batas usianya. Oh iya. Kalau tinggi badan itu kan memang kalau sudah masuk ke Miss harus levelnya lebih tinggi lagi. Iya benar. Saya kurang. Oh itu. Makanya terus agak direm ya. Cukup nanti saya menyalurkan pengalaman saya biar anak-anak saya punya motivasi biar bisa diteruskan untuk oleh mereka. Nah, sekarang prestasi apa yang sudah diberikan atau yang sudah diperoleh ketika menjadi seorang guru membimbing anak ke kaitannya dengan melukis? Ya waktu itu pernah ya anak-anak ekstra dulu ikut, pernah juara 2 di kabupaten lomba melukis putri ya. Kemudian di samping itu selain saya jadi guru, saya ada job kayak jadi juri melukis, kemudian ada fashion show dan lain-lain, pemilihan putra putri di kampus kayak gitu. Berawal dari bekal ini ya. Oh iya. Tetap melanjutkan yang misi yang awal itu tadi. Jadi tidak dikatakan tersesat di jalan yang benar itu tadi. Oh gitu. Ya dari sini pun juga saya senangnya saya lebih mengenal tempat-tempat wisata baru. Dulu waktu di Duta Wisata Jawa Tengah, kita semua para duta di Jawa Tengah itu dapat liburan gratis di Karimunjawa, Jawa Tengah. Ya, itu yang paling asik. Iya paling asik. Nah terus gini, ketika menjadi seorang guru, ada enggak keinginan untuk berkarya lebih? Kalau menjadi duta wisata itu kan kita harus menonjolkan wisata-wisata yang ada di kabupaten, Kabupaten Kudus khususnya. Nah, ketika menjadi seorang guru, ada enggak punya keinginan untuk memajukan SMP kita? Ya, kalau itu saya lebih ke ingin mendesain batik yang khusus motifnya khas Kudus. Khas Kudus. Ya. Nah, selama ini kan sudah ada. Iya, tapi kan hanya itu aja. Pengen yang lain ya. Misalkan makanan atau apa itu kan belum ada, hanya menara dan lainnya itu. Gitu. Kan memang ikonnya itu menara terus. Tapi Kudus itu kan punya banyak sekali. Iya. Ya, biar coba kalau di desa kita, desa Jepang, SMP 1 Jepang kan di daerah Jepang nih. Ada tradisi Rebawekasan. Itu tadi punya di desa Jepang itu punya salah satu kerajinan kan anyaman. Nggak dibuat motif batik yang lebih unik. Nah, khawatirin nanti kalau dibuat, nanti masing-masing desa di Kabupaten Kudus terus minta ditonjolkan di Jepang anyaman, terus nanti di wilayah sekitar di Megawon kurungan burung itu kan, sangkar burung, terus dimasukin ini anyaman terus ndak rame itu nanti. Nggak masalah itu, malah lebih beragam lagi. Kita rangkul anak-anak muda yang tergantung desainnya tadi ya untuk mengembangkan itu. Ya. Nah, terus untuk yang spesifik ke lukis, ada enggak rencana membuat pameran atau mungkin sudah pameran atau? Kalau tidak di kondisi yang seperti ini ya, saya pengen banget ngadain pameran di sekolah. Jadi nanti semua sekolah SMP yang ada di Kudus diundang di sini. Nah, karya-karya anak itu nanti ditampilkan semua satu sekolah. Ya karena memang masa-masa pandemi seperti ini ya terbatas semua. Ini pameran saya ya di media sosial seperti Instagram. Nah, kumpulan-kumpulan tugas anak-anak itu nanti saya editing, saya upload di YouTube, semua saya suruh nonton. Tapi kalau di YouTube channel pribadi itu kan kesannya seperti milik pribadi, walaupun itu kumpulan-kumpulan kan. Nah, itu. Iya. Nah, cuman selama ini ketika pembelajaran secara jarak jauh, daring kan,
ada kendala, kesulitan, terus mungkin komplain dari anak, dari orang tuanya? Kalau komplainnya itu gini, melalui teknik ya, karena melukis itu kan banyak teknik sekarang. Itu, ini gimana Bu caranya? Nah, cara saya itu tadi, saya kirim video tadi, kalau enggak langsung saya minta untuk apa kesulitannya, saya kirim foto atau apa. Nah ini, nah saya jelaskan langsung dengan video. Nah itu langsung dieksekusi, dipraktekkan gitu ya. Iya, jadi anak langsung mengerti, oh caranya begini. Secara karena yang ngajari gurunya cantik kan. Ini akhirnya anak-anak ada enggak yang modusin kayak gitu? Kalau dulu ada ya, karena ini pandemi, yaitu mungkin anak-anak jarang kurang terlalu dekat dengan saya karena jarang ketemu. Kalau dulu itu sering sekali. Gitu. Bahkan setiap saya mau ke kelas, saya dikawal. Dikawal sama anak-anak kelas 9. Bodyguard ya? Iya. Kalau ada yang gangguin gitu. Jahil banget. Kalau saya tahu, saya aja pengen. Enggak. Canda. Iya. Tadi teknik sudah, terus kendala sudah. Nah, sekarang harapan apa untuk anak, untuk siswa, untuk sekolah, dan untuk semua warga lah, semua warga yang terkait di SMP 1 Mojobo ini dalam belajar di masa pandemi seperti ini. Harapannya apa? Harapan saya untuk anak-anak siswa SMP 1 Mojobo Kudus, satu, kalian tetap menjaga kesehatan, tetap rajin belajar, jangan patah semangat, banyakin ibadah juga. Itu yang paling penting. Karena dengan kalian menambah keimanan, kalian juga lebih semangat untuk belajar. Karena masa depan itu tetap harus diimbangi dengan berdoa dan juga belajar dengan giat. Untuk sekolah, semoga semakin maju dan pandemi ini segera berakhir agar kita selalu dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan juga dapat mengembangkan apa yang kita rencanakan saat ini. Nah, untuk masyarakat mungkin karena masyarakat kebanyakan itu misinformasi atau mungkin karena termakan informasi hoax. Nah, itu kalau untuk masyarakat lebih pintar-pintar aja sih untuk menyaring informasi di media sosial karena kita semuanya pakai daring ya. Gitu. Oke. Nah, masalah kuota atau mungkin peralatan ada kendala tidak? Ya, untuk anak sendiri kan ada dari sekolah tuh dapat ya. Oh iya. Ya itu. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Harapannya tidak ada masalah tadi. Ya semoga saja kedepannya anak dalam proses belajar mengajar, menerima materi dari Bapak Ibu guru tidak ada permasalahan. Kalaupun ada permasalahan bisa dikonsultasikan. Oke. Itu bincang-bincang kita singkat di podcast SMP 1 Mojobo. Kita sudah dapat informasi sedikit mengenai proses pembelajaran dari ibu kita yang cantik, Hima Khoshi. Terima kasih. Terus ikuti channel SMP 1 Mojobo Podcast di perbincangan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.